Selamat malam, Bapak, Ibu semua. Selamat jumpa lagi di Zoom kita minggu kedua dari serial Zoom Ekoenzim. Kita ada 30 topik ya, jadi hari ini topik yang keempat dari mulai belajar membuat, kemudian kemarin kita belajar gula, air, wadah, dan hari ini kita belajar tentang jamur. Tapi belajarnya itu kita akan berbentuk tanya jawab. Jadi saya yakin semua dari kita sudah pernah dengar dan sudah pernah mencoba membuat. Cuma di tengah jalan kadang-kadang ragu ada jamur. Nah, jamur seperti apa itu kita yang baik, yang tidak. Karena makin dipelajari makin banyak yang nggak tahu. Kalau tadi kita dengar lagu tik 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 bunyi hujan, saya harap semua kita sudah daerah sudah turun hujan ya di daerah kita masing-masing. Mungkin ada yang masih malu-malu, juga ada yang sudah deras, tapi kita syukuri bahwa kita akan menyambut musim hujan. Baiklah, untuk tanya jawab eh, malam hari ini, kita akan dibantu pengasuh tanya jawabnya adalah Ibu Veratan dan Ibu Saraswati Sinaga. Saya bacakan dulu ya ininya apa riwayat hidup singkat. Kalau Ibu Veratan itu lahirnya di Singapura, tapi kampung asalnya adalah di Kepulauan Moro, Kabupaten Riau. Tapi sejak tahun 88 tinggal di Batam. Nah, pekerjaan dulu itu jauh sekali dari pengajar ekoenzim. Bu Vera itu adalah guru bahasa Mandarin dan boleh kita angkat topik karena baru bisa bahasa Indonesia itu sejak masa pandemi. Jadi kalau ada salah-salah ngomongnya dimaklumi ya. Kemudian sejak sebelum tahun 2008 itu sudah menjadi aktivis lingkungan, mendaur ulang sampah ya, reduce, recycle, dan juga seorang aktivis kemanusiaan yaitu membantu para disabilitas jompo, para warga tak mampu, mendampingi pasien berobat ke Malaysia. Bu Vera sendiri belajar ekoenzim dari klasik enzim langsung dari sumbernya, yaitu dari Dr. Rosukon, juga belajar dari Dr. Joan, dan untuk pertanian itu belajar dari Guru Maha dan Master Alex. Sejak 2008, Bu Vera itu sudah membuat ekoenzim dan membentuk ekoenzim Indonesia. Dan saat ini Bu Vera mempunyai perkebunan kecil yang full organik yaitu di dekat jembatan Barelang yaitu dinamakan Sunset Organik Batam. Nah, kalau Ibu Saraswati Sinaga itu walaupun namanya Sinaga tapi domisilinya di Bogor. Bu Saraswati itu mulai aktif membuat ekoenzim tahun 2020. Kita banyak yang mulai 2020 itu ya sejak pandemi. Dan keistimewaannya sampai saat ini Bu Saraswati ini aktif sekali memberikan pelatihan pembuatan ekoenzim di mana-mana, antara lain di gereja-gereja dan komunitas lain. Nah, yang ini patut ditiru. Terima kasih Bu Vera sudah hadir dan Ibu Saraswati. Bu Vera akan sharing foto-foto jamur. Wah, Bu Vera koleksi foto jamurnya itu karena dari 2008 itu sudah banyak sekali membuat ekoenzim. Tentu segala macam jamur sudah uh, hatam kalau kita sudah di luar kepala. Nanti kita akan menikmati foto-foto jamur. Setelah itu, Bahaya, ada yang tidak, ada yang bagus, ada yang jahat. Itulah dunia mikroba. Tetapi saya nih bukan orang betul-betul ngerti mikroba. Cuman hidung saya agak tajam. Semenjak kecil hidung saya tajam banget. Jauh-jauh saya bisa cium bau tuh. Kok ada begini ya, ada begitu ya. Sampai jauh-jauh. Oh, yang jompo itu belum mandi. Sampai ke rumah sakit. Wah, ini ada pasien kita nih. Besok kita bawa ekoenzim yuk. Pasti ada kanker payudara yang sudah pecah, yang udah bolong. Wah, ini can kita nih. Besok bawa 5 botol, kasih ke ruangan itu ya gitu. Telepon siapa yang terdekat di rumah sakit itu. Nah, itu ya hobi saya. Dan dari bau kita udah tahu itu memang case kita atau kita bisa bantu atau enggak gitu. Nah, jadi tolong lampirkan foto ya. Sebelum lampirkan foto, saya pun siapin foto-foto juga. Mei, tolong Mei.
waktu Imlek, ya waktu Imlek jeruk Cina melimpah. Nah, jeruk atau kulit lemon dan sebagainya ya. Dia kan ada essential oilnya itu juga. Jadi kadang-kadang berlebihan dia akan menimbul begitu juga. Nah, kita lihat yang di bagian putih ini. Dia adalah bekas minyak atau yang kita bilang dari lemak-lemaknya alpukat. Itu nggak apa-apa, nggak bahaya ya. Tapi kalau sudah penuh di lapisan atas itu, kalau yang mau bertanya hati-hati. Kita udah tahu orang ini jorok. Bikin ekoenzim jorok, dasarnya jorok. Dia harus berubah sifatnya itu biar nanti dia hidupnya lebih sehat. Kalau orangnya bersih, dia tidak mungkin kulit buah itu atau wadah itu tidak cuci langsung cemplung. Pasti dia rasanya aku nggak aman sih, nggak nyaman dengan cara begini. Saya harus cuci bersih, cium-cium baunya diraba-raba. Nah nanti pasti dari tangannya itu hasil panennya itu pun bagus. Jadi setiap ada jamurnya atau EE-nya yang gagal, itu bukan berarti salahnya EE itu, salahnya kita. Karena kita nangani dia dengan tidak beres di bagian mana. Dari situlah kita berubah sifat kita. Dan jangan lupa doa yang bagus dan niat yang baik. Ya. Nah, ini bagian minyak. Oke, terus lagi. Ini yang kemarin kata Pak Agro. Pak Argo bilang, ibu-ibu tuh pada suka banget dengan jamur begini. Dan banyak orang sampai ditampung. Jamur tuh ditampung pun dia cepat mati. Dia tidak akan lama, ya. Inilah jamur ekoenzim. Tetapi biasanya kalau yang bagus tuh dia putih bersih, enggak mengkuning-kuning. Mengkuning-kuning tuh karena apa ya? Pada waktu panen atau waktu dia ada tuh mungkin dari cuman 2 mingguan. Jadi dia masih belum siap mengurai zat-zat kimianya, kandungan-kandungan yang tidak bagus, masih belum terurai. Kalau tidak percaya, coba. Ya, kalau orang daerah bilang itu masih belum masak, belum jadi. Coba kan tangan kita, coba kan tangan kita, rasanya menyengat di tangan kita itu kayak ada yang menggigit. Nah, itu dia masih bekerja keras, ya. Antara tentara yang bagus, yang baik dengan yang jahat itu masih berantem, gitu. Dia masih bekerja. Jadi tidak usah manusia tuh semuanya 100. Yang bagus, yang baik memiliki saya memiliki, saya punya, saya mau banyak-banyak di situ. Jadi ketemu jamur yang bagus ini sabar ya, sabar, tunggu paling tidak dari warna yang tadi foto itu ke kuning-kuning dikit sampai dia agak putih. Jadi caranya gimana Bu? Saya nunggunya dari kuning sampai putih kapan? Muka saya udah punya jerawat, keriput, fleknya udah banyak gini. Ya udah rajin aduk. Rajin aduk. Kalau memang sampai baunya tidak bagus, nah jamur itu diangkat. Nanti dia akan timbul lagi. Sudah itu jamur harus suruh dia bekerja. Jangan tidur aja. Saya suka loh. Taruhnya di dalam kamar mandi. Di rak sepatu. Ya, di bawah meja makan dan sebagainya. Kapan mau tutupnya kita buka ya, kita ambil, kita oles. Atau kita bikin bedak dingin dari tepung beras. Nah, itu bisa sampai udah jemur kering dia bisa tahan lama. Tadi ya Bu Lina ada yang nanya jamur putih ya yang Ya, kita bilang jamur jahat itu adalah jamur Actinomyces bahasa Mandarin selebih hafal Fang Xianjun. Jamur ini pada pertanian memang sering ada dan dia suka di air yang mengalir. Contohnya pada musim hujan, di tepi-tepi sungai, dia banyak di situ. Jadi kalau ketemu jamur tersebut ini, teksturnya agak keras. Kita angkat dia selapis itu ya bisa diangkat kayak kertas. Ya, tapi kalau jamur yang bagus, yang ekonjim itu tadi, kita tidak bakal bisa ngangkat, ngangkat dia putus. Nah ini dia agak keras. Sudah itu bau atau aroma ekoenzim itu pasti sudah mulai ada bau apek.
tidak akan seger gitu. Contohnya jamur yang bagus, kita buka tutupnya, kita mungkin sebentar lagi atau di belakang kita ada teman, jarak 1 meter, dia kecium bau segarnya. Tapi kalau ini kita cium dekat, waduh, dia sudah kurang bau khasnya ekoenzim dan dia sudah mulai bau apek. Cepat-cepat diangkat, dibuang. Ya, buang kemana? Jangan buang ke sungai, jangan buang di paret ya. Di mana ada matahari, di situ aja digali, tipis-tipis ditanam. Jadi dia bisa menjadi pupuk juga ya untuk tanaman. Nah, sudah itu terus pernah saya lihat waktu viral lagi main main SK2, jamur, semuanya mereka ibu-ibu tuh pada tempel ke muka ya. Bahaya ya, jangan asal-asal. Nah, ini yang virus kita termasuk virus ya atau jamur yang tidak bagus, dia sudah menyebar dan mengeras. Jadi kita kalau lihat memang udah sedikit ya kita angkat itu masih bisa tertolong. Kalau sudah begini sudah 50% ya udah ekoenzim yang ini kita anggap jamurnya kita anggap itu untuk pupuk aja, untuk bikin kompos. Jangan sampai ke kamar mandi karena Anda suka hidup di dalam air ya. Mandi sudah itu untuk cuci muka, biasa dia suka menginap di bagian muka kita. Apalagi dioles sebagai uh, anti keriput, anti flek. Nah, itu jangan ya. Ingat teksturnya agak keras dan diangkat dia tuh selembarnya naik sendiri. Dia nggak lembut dan khas bau itu. Sering terjadi di atas lapisan itu kita lihat dia ada hitam-hitam. Jamur yang sudah tidak layak. Berarti sudah musuk dan ekoenzimnya sudah mati. Terus, heran ya, jamur yang dibilang jamur jahat ini, pada masa pandemi itu banyak banget yang timbul. Sekarang jarang kan yang posting, yang menanya, udah berkurang. Dari 100% paling tinggal 10%, 2% orang yang nanya. Nah, ini juga dia barusan dari eh, ekoenzim yang full kimia, yang jamur sudah coklat bukan kuning lagi ya, sudah kecoklatan dan dia udah rasa ini sudah tidak layak untuk di rumah. Bawa ke kebun aja dan sudah tercemar ke jamur yang jahat ini. Nah, ini sudah ekoenzim yang tidak layak apalagi untuk terapi, untuk mandi, yang sering Bu Lina bilang untuk kumur, untuk gosok gigi. Kita cium baunya aja kita sudah tidak enak, nggak bakal berani. Tapi kalau ada juga sih orang berani, namanya manusia ya, yang gimana pun ada. Nah, jadi teman-teman, foto-foto yang saya koleksi selama ini, yang saya ambil di Facebook atau di grup, saya simpen. Jadi foldernya yang itu jamur. Kapan mau pakai, ya udah. Jadi tujuan saya untuk 30 seri Zoom ini, foto yang saya simpan nanti saya bersihin semua. HP saya nggak penuh, nggak hang terus ya. Jadi nggak boleh tanya lagi ya. Lain kali lihat YouTube. Nah, pernah saya bikin ekoenzim dan Pak Gideon. Dia bikin 6 wadah yang dari tong es krim itu, 6 wadah. Di tengah tuh dia telepon, Bu, kalau singgah ke rumah, saya mau tanya nih Bu, ada apa? Oh ya, rupanya dari ekoenzim. Bahannya sama, gulanya sama, airnya pun sama. Tapi di tengah itu timbullah jakaba. Di ekoenzim 1310 itu timbullah jakaba. Karena dia hobi menanam dan pas letaknya tuh di tepi kolam ikannya. Jadi ekoenzim ini sering yang nanya modulnya apa, hasil labnya apa, dia sampai di mana dia jadi siapa, dia rukun, dia dengan siapa dia aku, ya. Dengan orang yang suka bertanam, dia datanglah mikroba-mikroba yang untuk cocok bertanam. Sampai yang tanamannya kurus-kurus dia datang belatung, maggot. Nah, itu sebenarnya untuk dia di bidang pertanian. Tapi kalau di rumah, ya mungkin dia tumbuhlah mama jeli. Di rumah itu ada orang tua yang untuk kompres-kompres lah. Atau ekoenzim yang jernih, untuk yang tuan rumah yang suka cantik. Dia tahu kok, karena dia suka ikut orang aura yang bagus, rumahnya yang orang yang baik hati.
Jadi ekoenzim dia memang begitu. Apalagi ekoenzim yang jelek, yang busuk, coba letak di vihara, letak di gereja, letak di masjid, dia akan berubah. Itu namanya ekoenzim. Oke? Terus lagi, jadi kalau yang jakaba jangan untuk kumur, jangan untuk cuci muka ya. Ada juga, lihat ya, namanya jamur atau ekoenzim menunjuk sifat tuan rumah yang bikin dia itu. Dia ikut siapa, nasibnya seperti apa. Kalau ikut tuan yang kayak gini, itu kasihan banget ekonominya. Ini dengan foto ini dari atas ya, yang lecet-lecet, yang bekas-bekas itu sampai ke jamurnya sudah mati, sudah berubah dan sudah bau apel. Itu bukan sehari dua hari, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun malah baru bisa keluar jamur yang hitam seperti ini. Kecuali kecuali orangnya tuannya itu atau yang datang itu memang sakit parah, mungkin dia pegang atau dia duduk di situ lama ya, atau dia sentuh atau dia celup tangannya yang tempat sakitnya ke situ, sudah itu nggak dibersihin ya, waktu dia sakit udah keluar jamur jahat-jahat itu nggak dibersihin, sudah itu dibiarin, ini sudah almarhum lama banget. Kalau begini sudah langsung siramannya ke tanaman tua atau gali lubang dikebumikan. Ibu Yeni, Cengkareng, ini jenis jamurnya apa Bu Vera? Oh ini nggak apa-apa, Nggak apa-apa ini ya, bagus kok seperti karena ini. putih dan lembut dan mulai gelembung. Ini cuman karena ruangan yang kosong itu terlalu banyak. Jadi ruangan kosong pasti ya ada dalam udara itu penuh dengan bakteri-bakteri yang bagus, yang jahat dan sebagainya. Nah, makanya kita sarankan kalau bikin ekoenzim itu sisa rongga 20% atau 15%. Jangan sampai 50% ini atau 40%. Baik. Terima kasih Bu Vera. Ini ada yang Bu Vera, ini ya banyak yang tanya apa kalau jamur hitam gagal bisa dibuang. Saya mau buang takut mencemari tanah. Cari tanah yang langsung kena matahari. Jangan dibungkus ke kantong kresek, buang ke tong sampah. Karena itu mikroba. Diperlukan dunia ini. Iya, Lalu matahari akan bekerja. baik. Satu lagi Bu, Mm-mm. apakah Ya. ya banyak ya ada juga yang bilang saya selama buat ekoenzim tidak pernah timbul jamur. Nah, Mm-mm. jamur itu terutama timbul karena tidak kedap atau Ya. ada juga apakah karena BO-nya? Satu, kenapa orang bikin dari jeruk lebaran jarang ada jamur? Karena jeruk full kimia. Kalau jeruknya jelek, nggak laku ya. Jadi karena full kimia, pesnapnya itu 2 hari sekali, 2 hari sekali. Bukan pupuk ya. Selain pupuk itu pesnapnya 2 hari sekali. Lalu kalau kita tutup kedap 100%, memang dia nggak ada jamur. Tetapi kapan kita mau jamur, kita lepas, longgar, dia akan keluar jamur. Jadi kapan kita mau, dia ada aja terus kok. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Ini dari Pak Herman kirim gambar di chat. Mungkin gantian nih Bu Saraswati. Ini hasil Ya, panen ini untuk jamur Bu gimana nih? Saraswati. Kenapa ada jamur segitu? Dan juga bagaimana ini mungkin nanti materinya tuh besok atau lusa ya wadah penyimpanan hasil panen apakah sudah layak atau belum wadah seperti ini. Silakan Bu Saraswati. Dinyalakan Bu. Ya, terima kasih Bu Lina. Pengalamannya Bu Pera pasti lebih banyak ya Bu Pera. Tadi udah dibagikan, saya cuma bagi pengalaman saja Sama-sama bahwa saya belajar. juga pernah dapat jamur, tapi yang jamur yang saya dapatkan itu yang lembut Bu Pera, yang putih, sama yang seperti tadi ada seperti lembaran, dan baunya itu memang kurang bagus. Nah, waktu itu saya yang baunya kurang bagus itu jamurnya saya angkat, saya buang. Kemudian saya tambahkan lagi gula dan saya lakukan fermentasi kembali.
dan memang baunya berubah. Dia tidak seperti bau ketika ada jamurnya itu. Kemudian kalau yang lembut itu saya tinggal aduk, saya guncang kembali, saya aduk saja. Lama-lama dia akan tercampur. Saya tadi terpikir waktu Bu Pera bilang kenapa pas pandemi, benar Bu Pera, itu saya dapatkan jamur seperti itu ketika pandemi, betul itu. Sekarang malah nggak pernah dapat. Saya letakkan di Iya, luar saja pun atau di ya, dapur pun saya sering ada letakkan begitu, sinyal. tidak ada jamurnya gitu. Berarti Sering ada pengaruh. sinyal. Nggak lama lagi di lingkungan situ ada orang sakit parah, ada musibah, dia akan ada sinyal. Jadi sewaktu kita lihat dia ada sinyal yang buruk, kita harus rajin berdoa ya. Minta maaf, berdoa terus. Mudah-mudahan bisa berubah gitu. Bu Vera, tadi Ibu tanya dari gambar-gambar yang sudah ditayangkan, apakah ada yang pernah punya jamur seperti itu? Ini ada masuk Mm-mm. WhatsApp dari Bu Cici ya. Seperti Iya, ini iya, sepertinya jamur yang jahat bisa diangkat dan seperti kertas. Gimana nih Bu? iya, Silakan. itulah yang hati-hati jangan kena muka, hati-hati jangan kumur, nggak boleh ya. Dia memang kayak kertas, kita angkat keras dia. Ya. Jadi kalau yang Oke. lembut itu boleh silakan dan wangi. Ini yang katanya Bu Saraswati waktu COVID memang banyak sekali orang dapat. Sekarang tiba-tiba kok lenyap gitu loh. Jadi mereka pun ada musim juga, ya ini kita serang manusia yang jahat-jahat. Ya rakus-rakus, biar kapok mereka. Mungkin dari situ sinyalnya ya. Baik. Oke. Terima kasih Bu Vera. Iya. Kita ya. Nah, ini biasanya tuannya kurang perhatian dengan dia. Disimpan di tempat yang jorok. Sudah itu, kalau kita simpan di gudang atau tempat yang jorok penuh dengan sarang tikus, tai tikus ya gudang ya gitu ya. Atau di tepi jalan yang penuh dengan polusi atau jorok banget. Nah, kita boleh simpan di situ. Ekoenzim akan membantu dan biar adem lingkungan situ. Tetapi kalau satu satu tentara kita disuruh lawan 10.000, itu bakal mati langsung dia. Jadi kalau sudah nampak dengan jamur begini, hati-hati jangan pelit ya. Paru-paru kamu bakal kayak gitu juga. Jadi sebelum ke dokter, sebelum ke ICU, saya nasehatin, keluarkanlah uang sebagian, jagalah lingkunganmu, bikinlah ekoenzim yang sebanyak-banyaknya, kasih-kasih ke tetangga. Nanti ekoenzimnya akan berubah, nggak bakal kayak gitu lagi. Ya, jadi kalau nampak jamur gitu, bikin ekoenzim yang banyak-banyak daripada paru-paru, liver kamu begitu juga. Nah, berikut ini adalah jamur yang sudah cocok untuk pupuk ya. Biasa mungkin bapak petani udah tahu, wah ini trichoderma bagus untuk akar. Nah, jadi kalau memang tutupnya udah nampaknya udah tidak bersih, kita harus sering dibersihin, dilap. Pada jangka waktu hujan yang lama, nah itu kita hati-hati, kita bersihin, kita lap, kita lihat sebentar, kita ngobrol dengan dia. Masa disuruh jaga, kalau suruh security aja 1 bulan gaji harus kita bayar. Itu udah bertahun-tahun nggak dilihatin ya, nggak boleh gitu dong. Hari hujan yang lama, kita tutup di atas tuh kita bersihin, ya kita jaga. Atau memang sudah tutup rapat, kedap 100%, tapi debu-debu yang dikelilingi itu kita bersihin. Jadi hati kita bersih, lingkungan kita bersih, ekoenzim kita pun bersih. Terus lagi, Nah, yang ini. ini adalah mama jelly yang kena jamur dan mama jelly-nya sudah nafasnya ini tinggal 10% ini. Sudah hampir mati dan dia nanti akan hancur dan tenggelam sendiri. Ya. Jadi kalau yang suka mama jelly, hati-hati mama jelly-nya sudah ada jamur atau atasnya sudah berjamur, hati-hati. Mama jelly-nya harus dimandiin. Tapi bukan topik malam ini, nggak boleh bertanya. Kalau nggak nanti topik Dipancing. mama jelly nggak ada yang ikut.
cara mandinya gimana, cara rawatnya gimana, ada tuh di YouTube saya. Ya, nah ini juga jamur yang jahat sudah mati dan bertukar lagi jamur yang cocok untuk kompos yang warna-warni sudah kuning kembali, mau menjadi hijau. Jadi sudah tahu itu jamur jahat dan jamur tidak bagus dan ekonomi kita sudah mati, diangkat, dibuang. Ya bukan maksudnya buang itu ya, cari tempat yang ada matahari ditanam. Nah inilah mama jelly yang terkontaminasi. Ada yang hitam, ada yang kuning. Ini pasti kalau kita lihat warnanya, gula GMT-nya udah bagus, ya. Atau pakai gula aren. Tetapi bahannya full kimia. Buah-buahan yang full kimia bukan kita nggak mau, tapi kita harus hati-hati. Contohnya semangka, strawberry, Melon. melon Melon. itu full kimia. Kalau tidak full kimia itu susah, pasti dia nggak stabil, dijual pun nggak laku. Nah jadi kalau kita mau dengan bahan begini harus hati-hati. Oke, terus Bu, lagi. apa? Ini ada dari Pak Beherdiman ya. Pak Beherdiman dari Sumatera, dari Solok, Sumatera Barat. Beliau ikut Zoom ini rajin sekali nih. Saya lihat dia tanya ini. Jamur ini, izin tanya, jamur saya seperti ini, bagaimana? Sebentar, Mana fotonya, Bu? ini. Bisa lihat, Bu? Iya. Ini kayaknya masih belum lama banget. Ya, maklum ya, buah-buahannya kan bukan organik. Mungkin ambil dari pasar atau dari mana, lalu buahan itu kan udah kena semprot apa, pesnap dan sebagainya. Jadi ini dia masih bekerja keras untuk membuang yang kimia, yang jamur-jamur jahat itu dibantu, dibantu dibuang aja, diangkat dengan sendok ya. Sudah itu diaduk lagi, diangkat dulu, diaduk lagi, tutup. Jangan lupa ya. Kapan kamu dapat anugerah dari alam tuh? Wah, satu tong itu wangi banget, kinclong banget. Atau, waduh, ada mama jeli lagi. Airnya itu loh, airnya dipanen, ampasnya jangan dibuang. Ingat-ingat jangan buang. Itu dokter tuh. Kapan ekoenzim kita yang kurang bagus, kita ambillah ampas yang bagus itu, yang wangi itu, masukkan ke ekoenzim yang tidak bagus. Jadi kayak anak kita sendiri. Yang si pinter ini harus ngajar adiknya yang si agak lowbat, ya kan? Jadi stabil. Kita biarpun anak kita namanya yang bodoh, yang jelek, tetap kita sayang semua. Nah itulah untuk merawat ekoenzim. Yang bau karena nggak tahu ya dimasuk buah-buahan, katanya bahannya sama Bu. Mana mungkin setiap buah-buahan itu pisang yang ini dengan pisang yang itu nggak sama. Jadi kebetulan yang satu tong ini dia kurang bagus. Jadi simpan ya, yang kemarin tuh ada tuh, saya ada satu wadah karena ada ampas ekoenzim yang punya Mama Jeli. Itu ambil, cemplung ke ekoenzim yang tidak bagus. Atau sudah dikasih-kasih karena teman-teman yang ekoenzim itu yang pasti kepo-kepo semua. Sama tuh sifatnya nggak jauh dari saya tuh. Ini, kasih si itu, promosi ini itu. Pada sendiri itu nggak dapat duit ya. Kepo-keponya itu happy banget gitu loh. Aduh, obatnya udah saya kasih atau udah saya buang gitu loh. Tapi masih ada cairan ekoenzimnya kan. Nah, yang itu masukkanlah ke wadah yang kurang bagus itu. Jadi saling Dibimbing tolong menolong ya, Bu. betul, saling tolong menolong. Nanti sampai yang wangi akan wangi semua. Jadi nggak ada yang sistem gagal, ya. Oke. Ini pertanyaan berikut. Saya Priyanti Utami. Foto jamur yang ada di foto ini bagaimana, Bu Vera? Nah, Amankah ekoenzimnya? Baunya sih tidak apa-apa. Terima kasih. coba Bu Saraswati yang jawab. Nah, Nih Bu, Jelas nggak ya fotonya? di zoom aja. Atasnya selapis kuning, bawahnya putih. Yes, 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 yes. Coba di zoom.
Hmm. Ini masih di bawah 1 tahun. Ini kayaknya lembut ya, Bu ya. Ya, Nah, Dan ini ini lembut. Bu Saraswati, Ibu Priyanti bilang apa baunya sih tidak apa-apa. iya. Dia kalau nggak lembut nggak bakal bisa lengket di pinggir atas situ. Iya, iya. Mm-mm. Tapi dia udah mulai kuning dia ya. Udah mulai ke Oh arah enggak, coklat dia ya. tuh Itu. dari kuning berubah jadi putih. Oh, itu dari kuning ke putih. Oh iya, Mm-mm. kuning ke Pertama putih. dia tumbuh kuning karena mungkin gulanya ada zat kimia atau dari kulit buahnya atau dari airnya ya. Oh iya. Jadi Iya. kuning. Kuning sampai Sudah sudah saya sampai perbesar Bu tahap Saraswati mikroba itu Oh iya. bekerja, Hmm. dia Kalau saya sih menolak ngeliat nggak apa-apa. Ini. dia menolak yang kuning ini. Sudah itu dia akan timbul yang lebih putih. Nanti lebih putih, lebih wangi. Iya. Nah, kalau tuannya rajin, pertama yang kuning ini kita ambil, kita jadi kompos, itu bagus sekali. Kalau tuannya rajin. Jadi dia lebih cepat naik yang putih itu. Yang putihnya ya. Mm-mm. Kalau Ya, menurut saya nggak apa-apa Bu, itu jamurnya. Iya, nggak apa-apa. Sering terjadi itu. Iya. Malah kalau kulit orang yang kebal itu langsung ke muka pun nggak apa-apa. baik. Tadi sampai mana ya ininya share Jadi point yang bikin ekonim pasti bakal makin lama makin cantik kayak Bu Saraswati. sebentar. Ini video. Mak, nah mak, lu khoai wai ni cete ai jamur ah, cho ho ni ah, ni jamur ho ikeng hilai lo cete lo. Nah ini ya, ini jamur ikeng hilai lo. Nah ini baru ampas. Ini dari suara jelas orangnya banyak. Jamur ini cete ai jadi cho ham ni ai cho siu. Oke. Lihat ya bekas eh, bakteri jahatnya di atas yang hitam itu sudah masuk menyerang. Mama jelinya tuh udah mati tuh ya. Dan timbul lagi jamur yang jahat. Biasa keluarga begini itu mungkin tinggal di tempat agak tercemar. Jadi kita lihat lebih banyak dia mikroba yang jahat daripada yang bagus. Jadi dia harus bikin ekoenzim yang lebih banyak untuk melindungi keluarganya. Nah, ini saya ambil dari Facebook juga ya. Sering yang terjadi gara-gara gula, kita dimarah-marahin semua orang EEI. Jadi katanya gini, pernahkah Anda menghitung biaya pembuatan ekoenzim? Kalau saya cuma 5.000 untuk 1 liter molasses tetes tebu. Jadi kalau tetesan tebu yang dari limbah, itu namanya limbah ya, banyak yang kimianya. Inilah jamurnya. Dan mereka berani loh ambil jamur ini membuktikan saking murahnya ekoenzim dia dengan tetes tebu karena mereka adalah pahlawan bumi untuk mendaur ulangkan gula limbah menjadikan ekoenzim ya. Itu sebenarnya niatnya baik kok. Tetapi ada sampai mereka tuh lulur ke mukanya. Nggak apa-apa muka saya tetap cantik. Saya nilai kulitnya itu mungkin kulitnya udah tebal ya. Udah memang kulitnya agak tahan banting. Coba lulurnya ke orang yang sudah kulit anak-anak yang sudah eksim, yang sudah hancur, gatal terus, tidur pun garuk-garuk. Coba oles. Jangan main-main ya. Gara-gara uang 5.000, dibilangnya itu SK2. Jangan main-main. Kalau kita orang normal, orang sehat, ya nggak apa-apa. Kita ngomongnya suaranya besar, berdiri tinggi, nggak apa-apa. Tetapi jangan main-main ke tubuh orang yang sudah lecet kulitnya, gatal, dan dia akan lebih parah. Coba bisa nanti lihat share. Hari ini saya baru share di YouTube saya. Pakai gula limbah, gula yang limbah bikin ekoenzim, sudah itu baik hati. Dikasih kemana-mana, ketok pintu orang kasih lah sama yang teman yang dia kenal. Akhirnya
bapaknya yang tidur lama, luka di bagian belakang itu, dioles-oles berjamur. Jamurnya ini lengket ke tubuh bapaknya itu loh. Nah, jadi kita bukan omong kosong ya, karena sudah banyak korbannya. Kalau luka yang kecil-kecil di bawah 3 senti, ya silakan. Jangan sampai yang luka yang sudah 10 senti, 20 senti, itu jangan main-main lagi. Apalagi anak-anak yang kulitnya sudah nyembar, eksim, yang parah-parah, alergi banget itu, janganlah main-main ya dengan uang 5.000. Oke, next terus. Nah, ini terus lagi. Nah, ini berwarna-warni ya, makanya saya bilang tolong harus ada lampirkan foto. Kenapa dia bisa begini? Tulisan di situ gula aren. Gula aren bukan tidak bagus. Gula aren saya paling suka. Kemana-mana saya beli gula aren pulang. Untuk bikin kue, untuk bikin kolak, untuk masak. Kalau benar-benar gula aren, enak banget. Ya, tetapi dia tidak bisa matikan virus. Dia tidak bisa sortir virus atau mikroba yang bagus. Dia nggak bisa. Nah, jadi kalau memang terpaksa bikin ekoenzim dengan gula aren, tolong lebihin herbal-herbalnya supaya membantu ekoenzimnya itu lebih harum dan dia akan lebih kuat ya, karena gulanya tidak ada fungsi untuk matikan virus-virus. Kita harus bantu dengan contohnya daun pepaya, sambiloto, daun kunyit, jahe. Nah, itu bisa membantu ekoenzim yang dari gula aren itu agak lebih bagus. Ya, oke, terus. Nah, ekoenzim yang begini, ya udah jamur bukan kuning lagi ya, coklat hijau-hijau sampai tumbuh lagi yang jamur-jamur kayak gitu. Ini semuanya untuk kompos aja. Jangan untuk di rumah tangga. Nanti kita berikut ada topik yang khusus untuk pertanian. Nah, di bidang pertanian malah suka yang begini. Oke, terus lagi. Ini foto apa ini? Foto uap untuk kecantikan ini. Nah, ini sudah mulai busuk ya. Sudah mati 3 bulanan ini. Jamur hitam. Dari putih. Padahal dia ini enzimnya bagus loh. Pertama kita lihat lapisan yang bawah itu memang bagus banget jamurnya. Tetapi karena sudah lama, sudah masa panen, kalau kita pakai wadah yang tutupnya tidak ada derat dan tutup asal, dia sering timbul 2 kemungkinan. Satu mama jelly atau jamur yang bagus tebal. Tetapi kalau memang tidak itu sudah 3 bulan, pokoknya dia di bawah 6 bulan itu harus dipanen. Karena nggak kedap ya, yang bagus, yang nggak bagus, ya dia terkontaminasi, resikonya lebih tinggi. Jadi dipanen, mau bikin ya, atau dilakban, atau ditutup rapat. Ini bukan karena apa ya, karena lama nggak panen. Jadi kalau kita memang mau simpan lama nggak panen, harus harus pakai wadah atau drum yang betul-betul 100% kedap. Terus lagi, nah ini yang kita masukkan jamur bagus. Dipegang nggak bisa diangkat, tapi kita pakai tangan ya, kita terus pegang, dia lembut, tapi kita angkat dia putus dan aromanya pasti sih wangi banget. Lagi, nah ini saya ambil dari foto ceme ini yang di Batam, penuh dengan mama jelly dan jamur bagus. Dia orangnya baik, sampai di mana-mana tuh asal ada pertemuan dia ambil berapa botol jamurnya. Ah, no, no, yuk, 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 kita gosok muka. Ayo kita gosok tangan dulu. Dia sifatnya begitu. Jadi memang dari hatinya yang tulus itu ya. Dia membawa aura yang bagus juga. Nah, ini jamur yang bagus ya, kita campur dengan bahan masker yang bagus, contohnya tepung beras atau Yakult ya, atau susu, kita oles ke muka.
Atau cukup kita jamur yang bagus itu kita ambil dengan tepung beras, kita bikin bulat-bulat, kita jemur kering, kita simpan. Kapan mau pakai campur aja air sedikit, ya kita oles ke muka. Itu hiburan saya sama Pak D kadang. Ini saya pernah lihat di Facebook, saya ambil videonya. Jadi eh, kita lihat warnanya masih oranye kuning. Nah ini sudah ditampung mau untuk muka. Jangan ya. Jadi ini dibiarin atau diaduk lagi, tunggu lagi agak bersih warnanya. Kecuali orang itu memang dia nggak takut dan berani, tetapi dengan kulit yang agak tahan banting, ya, yang nggak ada lecet, ya silakan. Terus ini bukan jamur jahat ya, ini yang jarang sekali dapat, yang langka dan yang bagus. Saya cuma lihat 2 kali, ya selama 15 tahun saya cuma lihat 2 kali. Orang itu baik hatinya minta ampun. Sampai kemana-mana tuh bantu orang yang sangat banyak. Dan teksturnya ini jamurnya yang tadi itu ya, yang tutupnya merah itu. Dia akan manjat. Dia akan manjat kayak kapas. Dan ekoenzimnya lihat jernih. Kita lihat jamur yang bagus, ekoenzim kita akan sangat jernih dan sangat harum. Nah, itu jamin bagus. Tapi kalau dia jamur jahat, tidak bakal di bawah itu sampai jernih begitu. Udah penuh dengan virus keruh, butet, kata Bu Susi ya. Nah, terus lagi, ini adalah jamur kuning yang full kimia. Terus lagi, wadah. Pernah Bu Ani yang di Batam. Dia orangnya baik, lalu bersih. Cuman dia beli wadah es krim yang begini, dia bikinlah sekitar ada 15-an. 70% semua ekoenzimnya jamur mulai kuning dan mulai hitam. Ya, coba lihat foto berikut yang banyak di lantai. Jadi, nah ini yang rumah Bu Aninya. Loh, kok bisa saya bilang? Saya hari-hari dia kalau pesan telur apa saya ke rumahnya. Orangnya bersih, lalu vegetarian dan sebagainya. Kok bisa ya ekoenzim kamu mendadak begini ya? Ada apa sih? Gitu loh. Nggak lama lagi saya cuman pesan dia, kamu cepat-cepat aja panen, isi ke botol aqua, tutup rapat, sudah itu kalau mau tampung apa nih ampas-ampasnya, tampunglah tapi harus yang kedap ya. Nah, ini baru jalan 2,5 bulan, dia udah 70% rusak. Tetapi kalau memang telaten kerjanya, ini masih bisa dibantu semua. Lalu selama 6 bulan saya nggak ketemu dia, kemana orang nih, kok nggak ada berita, kok tiba-tiba ekoenzimnya rusak begitu, dia nggak ada kontak lagi. Sekali saya ke rumahnya, kepalanya ini dari sini operasi sampai ke belakang nih, banyak. Aduh, kenapa kamu? Tabrakan hampir mati Bu, di ICU aja 30 hari nggak sadar. Waduh. Tapi sekarang dia lebih lebih giat ya untuk sosial, untuk berbuat baik. Makanya masih tetap semangat, masih tetap bikin ekoenzim yang lebih banyak. Oke, udah selesai foto-foto yang saya koleksi. Berikut silakan bertanya langsung, boleh. Tapi kita giliran ya sama Bu Saras ya. Ya Bu Saraswati. Ya, Bu Vera. Ini ya Bu Vera. Ya, ini masih ada suara tapi bahasa Chinese. Ya, Ibu jelaskan deh. Nah, jamurnya bisa manjat dan sampai ke atas tutupnya itu bentuknya cantik banget. Waktu itu saya nggak pernah lihat jamur seperti itu dan ekoenzim sewangi gitu. Saya kirimlah video ini ke Guru Maha. Guru Maha, ini apain sih kok jamurnya sampai manjat-manjat kayak gitu? Soalnya tuannya ini letaknya di samping tempat tidur dan apa
untuk doa yang kan ada yang kayak radio gitu ya, doa yang itu tuh nggak pernah berhenti dia. Jadi orang ini seluruh wihara itu nggak pernah nggak nyumbang. Dan aduh, pokoknya sosialnya lumayan banget lah gitu lah. Dan orangnya penuh kasih sayang terhadap karyawan dan sebagainya. Saya kenal banget sama dia. Tiba-tiba ada jamur begini. Saya tanya dengan Guru Maha. Dia bilang jarang dapat. Ini orang baik hati sekali. Loh kok tahu? Waduh, Guru Maha ini selama ini saya tanya ke dia, nggak pernah dia bilang, aduh aku nggak tahu ya, nanti aku cek lagi ya. Dia nggak pernah. Apa yang kutanya dia tahu aja, heran saya lihat dia. Ya, pengalaman 30 tahun lebih, Bu. Iya, jadi kalau saya masih ragu-ragu, saya tanya dulu, baru sok-sok pinter saya jawab. Padahal itu bukan saya yang pinter ya. Saya tanya ke Guru Maha. Dia bikin Eko ini udah 30 tahun lebih. Eh, Kenalan lama dengan Dokter Rosukon. Semenjak muda udah kenalan dia. Jadi itulah. Ini dia bilang, wah ini orang jarang jarang sekali orang baik hati segini loh. Ini jamur yang bagus banget. Lalu kita pegang, dia agak lengket karena saya lihat, wah ini orang ini jamurnya pasti bagus. Saya mau gosok ya untuk biar nggak keriput. Tahu-tahu dia nggak bisa. Dia kayak karet gitu loh. Kita gosok dia jadi gulung-gulung-gulung kecil gitu. Tapi wanginya benar-benar selama 15 tahun saya cuma melihat 2 kali aja. Jadi wangi, jernih banget. Nah, cuman maaf ya, karena saya bukan orang khusus ahli mikroba, saya nggak bisa sebut satu persatu nama jamurnya. Cuman kita bisa lihat dari tingkat jernihnya ekoenzim, wanginya, ya, dengan yang tidak wangi. Jadi mainnya dari hidung, dari mata. Kalau lihat foto kita hanya bisa lihat dari mata. Tapi kalau bikin yang banyak, biarpun 10 drum, tidak ada satu drum yang sama. Kayak anak kita. Nggak ada yang sama persis. Pasti ada berubah sedikit. Setelah panen, sebelum panen, gitu dia akan berubah. Tapi kalau lagi jengkel-jengkel, biar aja kalian sama semua. Campur sana, campur sini, campur sana, campur sini. Jadikan yang sama gitu loh. Jadi kapan panen yang wangi, kapan panen yang bagus, itu jangan dibuang. Simpen. Apalagi ampasnya. Ya. Luar Kurang biasa jelas nih bisa Zoom malam lihat di hari ini. Facebook ada di YouTube saya dengan judul apa semua ada. Terima kasih Bu Vera. Saya sharing sedikit ya, di anggota kami itu ada Pak Jumadi. Dia kalau bikin ekoenzim, klasik enzim tuh diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang hari. Ada juga yang eh, anggota yang memasang lagu klasik gitu ya. Itu hasil Iya, ekoenzimnya dan klasik enzimnya itu luar biasa bagus. Jadi orangnya juga pasti kalau senang musik dan itu pasti orangnya itu kan baik hati. mm-mm.